Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid Nabi 2020. Berikut biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Biografi singkat Nabi Muhammad SAW biasanya dibacakan saat perayaan Maulid Nabi, yang tahun ini jatuh pada hari Kamis 29 Oktober 2020. Maulid Nabi adalah momentum mengenang kembali kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan umat Islam. Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam sejumlah sirah Nabawiyah lahir pada 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah sekitar tahun 570 Masehi. Berikut biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Tahun 570 Masehi, Nabi Muhammad SAW lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah saat Makkah diserang Raja Abraha dan pasukan gajah. Serangan tersebut diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fil. Ayah Nabi Muhammad SAW meninggal sebelum beliau lahir, sehingga masa kecilnya dihabiskan bersama kakek dari pihak ayah, Abdul Muthalib. Dikutip dari Encyclopedia Britannica, ibu Nabi Muhammad SAW meninggal pada usia 6 tahun, yang disusul sang kakek pada umur 8 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh sang paman Abu Thalib yang saat itu menjadi kepala Bani Hashim yang baru. Ketika menemani sang paman ke Suriah, seorang ahli agama mengenali Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 595 Masehi, sekitar tahun ini Nabi Muhammad SAW menginjak usia 25 tahun dan bekerja pada saudagar perempuan kaya Siti Khadijah. Kagum dengan karakter Nabi Muhammad SAW, Khadijah yang saat itu berusia 40 tahun menawarkan pernikahan. Pernikahan tersebut dianugerahi 2 orang anak laki-laki yang meninggal saat masih kecil, serta 4 orang anak perempuan yang dikagumi dunia. Selama Khadijah hidup, Nabi Muhammad SAW tidak menikah lagi meski praktik poligami tergolong biasa. Tahun 610 Masehi. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW mulai menerima wahyu saat berusia 40 tahun. Wahyu tersebut adalah pembuka surat Al-Alaq yang dibawa malaikat Jibril. Rasulullah SAW dikisahkan panas dingin dan sangat gelisah usai menerima wahyu hingga ditenangkan Khadijah. Sepupu Khadijah, Waraqah bin Naufal, mengkonfirmasi status Muhammad sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 613 Masehi. Selama 3 tahun wahyu terus turun-menurun, namun Muhammad SAW membatasi diri untuk membicarakan hal tersebut. Wahyu baru mulai dibicarakan ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkannya kepada masyarakat luas. Aktivitas Nabi Muhammad SAW awalnya tidak mendapat perlawanan dari Quraisy dan masyarakat Makkah. Perlawanan baru terjadi saat Al-Quran menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan dalam Al-Quran berlawanan dengan praktik suku Quraisy dan masyarakat Arab. Nabi Muhammad SAW lahir di lingkungan suku Quraisy yang saat itu menjadi masyarakat elit di Mekah. Besarnya perlawanan memaksa para pengikut Nabi Muhammad SAW mencari perlindungan hingga ke penguasa Ethiopia. Perlindungan yang ditawarkan penguasa Ethiopia sempat membuat beberapa suku di Makkah melakukan boikot dan menolak berniaga dengan Quraisy. Setelah masalah boikot selesai, Nabi Muhammad SAW mengalami Isra Mi'raj yang luar biasa. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian surga inilah
Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 kali sehari. Tahun 619 Masehi, Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW meninggal, yang kemudian diganti Abu Lahab sebagai pemimpin Bani Hashim. Abu Lahab menarik semua perlindungan atas Nabi Muhammad SAW dan menegaskan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dapat diserang. Nabi Muhammad SAW sempat mencari perlindungan ke Taif, namun tidak berhasil. Perlindungan justru diberikan sekelompok masyarakat yang tinggal di Madinah atau Yasrib. Di saat yang sama, Siti Khadijah meninggal, hingga Nabi Muhammad SAW menyebut momen ini sebagai tahun yang menyedihkan. Nabi SAW baru menikah lagi usai meninggalnya Khadijah. Tahun 622 Masehi. Sekitar tahun 622, Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah ke Madinah bersama sahabat dan khalifah pertama Abu Bakar. Hijrah adalah perjalanan penting yang menentukan perkembangan Islam di masa mendatang. Nabi Muhammad SAW hijrah setelah mendapat peringatan dari malaikat Jibril. Peringatan inilah yang membantu Nabi Muhammad SAW lolos dari rencana pembunuhan yang disusun Quraisy. Islam terus berkembang dan meraih banyak pengikut selama Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Rasulullah SAW bahkan mendesain rumahnya supaya digunakan sebagai tempat ibadah. Tahun 624 Masehi, sekitar tahun 624 atau 18 bulan setelah hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah mengubah arah wajah dihadapkan saat sholat kiblat. Arah kiblat menjadi Makkah di Masjidil Haram setelah sebelumnya Masjidil Aqsa. Di tahun yang sama, Muslim di Madinah dan Makkah mulai perang demi memperluas pengaruh Islam. Perang ini mengambil tempat spesial dalam sejarah Islam sebagai bukti ketangguhan kaum Muslim. Beberapa perang yang sempat terjadi adalah Perang Badar pada tahun 624 Masehi, Perang Uhud pada tahun 625 Masehi, Battle of the Trench pada tahun 627 Masehi. Tahun 628 Masehi, Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan melaksanakan ibadah haji ke Makkah bersama pengikutnya. Suku Quraisy dan penduduk Makkah lain mencegah kedatangan kaum Muslim hingga rombongan Nabi Muhammad SAW berhenti di wilayah Hudaybiyah. Di wilayah tersebut Nabi Muhammad SAW dan suku Quraisy akhirnya menyepakati perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian tersebut dikatakan kaum Muslim bisa menunaikan haji pada 629 dan permusuhan dihentikan sementara. 2 bulan setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW memimpin kaum Muslim dan perang Khaybar. Wilayah Khaybar di Madinah Utara ditempati Yahudi yang kemudian berhasil direbut kaum Muslim. Kaum Yahudi dibolehkan tetap berada di Khaybar, namun menyerahkan separuh dari hasil panen kurma kepada Muslim di Madinah. Dengan kesepakatan ini, pihak yang kalah tak perlu meninggalkan Khaybar. Tahun 629 Masehi, ibadah haji dilaksanakan sesuai isi perjalanan Hudaybiyah. Sayangnya terjadi serangan dari kaum yang menolak wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kelompok Muslim yang mengakibatkan perjanjian tak lagi bisa dilaksanakan. Tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad memimpin pasukan untuk merebut kota Makkah bersama sejumlah sahabat dan orang kepercayaan. Dengan strategi dan tekad memperbesar pengaruh Islam, Makkah akhirnya takluk dan dikuasai kaum Muslim. Masih di tahun yang sama, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan hingga perbatasan Suriah di wilayah Tabuk. Perang Tabuk membuktikan kembali ketangguhan kaum Muslim
yang bergerak atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga berhasil menguasai beberapa kota. Sebelum pergi ke Tabuk, Nabi Muhammad SAW sempat kembali ke Madinah dan menerima berbagai suku yang beraliansi dengan Muslim. Di tahun ini pengaruh Islam makin besar hingga tak lagi hanya sekitar Mekah. Tahun 632 Masehi, pada tahun ini Nabi Muhammad SAW sempat memimpin sendiri rombongan haji menuju Makkah dan melakukan haji penghabisan. Kesehatan Rasulullah SAW mulai menurun hingga Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhir di Madinah. Maulid Nabi 2020 menjadi saat yang tepat untuk membaca dan mengingat kembali biografi Nabi Muhammad SAW. Semoga sebagai umatnya kita mampu meneladani karakter beliau yang mulia. Demikian biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.